Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Saya tetap berdoa kepada teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kemurahan rezeki, hidup bahagia, hutang dilunaskan, yang saat ini lagi sulit, lagi terpuruk. Semoga Allah keluarkan dengan cepat kesulitan dan keterpurukan hidup yang kita alami. Dan yang paling penting, lagi-lagi tetap saya ingatkan, yang paling penting adalah semoga kita semuanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa yang kita lakukan. Karena insya Allah teman-teman semuanya, tetap saya ingatkan, ketika Allah sudah mengampuni, insya Allah apapun masalah kita, apapun hajat kita itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-caranya. Ingat ya, dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Karena dunia ini milik Allah, semuanya Allah yang kendalikan. Maka ketika kita meminta kepada Allah, jangan hanya meminta apa yang menjadi keinginan kita, tapi mintalah ampunan Allah. Itu yang paling penting. Karena insya Allah ketika kita fokus minta ampun sama Allah, Allah nanti yang akan membimbing kita. Allah yang akan membimbing hidup kita. Allah yang akan membereskan semua kesulitan yang kita alami. Dan Allah akan menuntun kita untuk meraih apa yang selama ini kita inginkan. Insya Allah. Ya baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya. Tetap tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Tulis terus, saya tetap ingatkan. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, hidupku bahagia, rezekiku lancar. Tulis itu. Tetap terus bersyukur kepada Allah. Selalulah ketika berdoa itu ucapkan kata-kata Alhamdulillah ya Allah, walaupun faktanya berbeda. Nggak apa-apa. Walaupun saat ini kita sedang sulit, banyak utang, tetap tuliskan Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, walaupun belum lunas. Insya Allah dengan terusnya kita berdoa seperti itu menunjukkan bahwa kita menerima, bahwa kita bersyukur atas apapun yang diberikan Allah kepada kita. Susah, senang, itu adalah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Maka ketika berdoa, mulailah dengan ucapan Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Insya Allah kalau kita terus lakukan itu, Allah akan cepat mengabulkan semua doa-doa yang kita mintakan kepadanya. Insya Allah. Ya baik teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin bahas tentang amalannya. Karena ketika saya cerita tentang amalan nih, saya suka banget, saya senang banget kalau sudah membahas tentang amalannya. Biasanya kan saya bahas hutang itu ya, tapi kali ini saya bahas tentang amalannya. Dan insya Allah juga di amalan ini nanti ada kaitannya tentang hutang. Ada satu konsep amalan ya, yang dulu diajarkan guru saya. Beliau sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya ya, bahwa ketika kita ingin hidup bahagia, keluar dari kesulitan, keluar dari keterpurukan, keluar dari semua masalah yang sedang kita hadapi, maka pakailah amalan. Dekatilah Allah, mohonlah pertolongan Allah lewat amalan. Nah, amalan ini kan banyak ya. Ada sholat malam, ada istighfar, ada solawat, ada zikir-zikir yang lain. Dan semuanya itu baik ya. Tapi dalam hal ini saya ingin bahas tentang amalan yang menurut saya ini Masya Allah luar biasa ya. Istighfar. Nah dulu tuh saya selalu dikasih arahan oleh guru saya ya, bahwa kalau ingin hidup bahagia, kata beliau ya, kamu jangan jauh-jauh dari Allah. Kalau kamu ingin selesai masalah, kamu datangi Allah. Kalau kamu ingin sukses, ingin bahagia, ingin segalanya, jangan jauh-jauh dari Allah. Minta sama Allah. Lakukanlah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Jangan minta yang lainnya. Beliau katakan itu. Jangan minta yang lainnya. Sudah minta ampun saja pada Allah. Insya Allah kalau Allah sudah ampuni, semuanya pasti diberi. Bahkan beliau itu pernah berpesan ya, kalau keinginan kita banyak dan kita bingung mengucapkannya, bingung minta kepada Allah, sudah wakilin semuanya dengan minta ampun ke Allah, yakni istighfar, minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, di judul itu saya buat amalan khusus, duduk diam rezeki lancar. Nah, itu terjadi loh teman-teman semuanya. Dan itu juga kan duduk diam rezeki lancar, rezeki datang itu kan digagasi oleh Ustadz Nasrullah ya. Beliau yang menemukan konsep itu menurut saya. Nah, dalam hal ini itu benar teman-teman semuanya. Duduk diam rezeki datang. Itu benar. Kenapa benar? Karena memang semua yang ngendaliin dunia ini itu Allah. Tidak selamanya pekerjaan itu jadi jalan satu-satunya kita untuk mendapatkan rezeki Allah. Tidak teman-teman semuanya.
Pasti kita tahu ya, semua orang itu tidak punya gaji. Semua orang itu belum tentu punya gaji, bahasanya begitu ya. Tapi semua orang itu sudah pasti dapatkan rezeki. Nah, rezeki itu kan bukan hanya uang. Rezeki itu banyak ya, kesehatan dan segala macamnya lah. Tapi dalam hal ini, ketika kita istiqomah mengamalkan istighfar, insya Allah bukan hanya uang, bukan hanya kesehatan, semuanya akan kita dapatkan. Makanya di awal-awal saya sampaikan di video itu, fokuslah minta ampun sama Allah. Fokuslah pada ampunan Allah. Jangan minta yang lainnya. Kenapa? Karena ketika Allah sudah mengampuni, insya Allah semuanya akan beres. Maka coba lakuin ini ya, lakuin sebagaimana dulu guru saya pernah bilang ya. Dalam satu hari itu coba ente itu fokusnya beristighfar saja, jangan mikirin yang lain. Kalaupun dipikirin itu kecil lah, misalnya persentasenya kecil maksud saya. Misalnya Anda punya hutang dan harus bayar, Anda nggak punya uang nih, sudah deh coba lepasin itu. Ente fokus aja istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus coba lakukan itu. Ternyata saya pernah praktekkan itu teman-teman semuanya. Hasilnya Masya Allah luar biasa. Pikiran tenang, kita yang tadinya takut, gelisah, pikiran itu hilang, semuanya was-was itu, walaupun saat itu kita belum punya uang ya untuk bayar ya, tapi saya fokusin tuh istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Datang penagih hutang, saya dimarahin, ya sudah saya lepasin tuh astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah teman-teman semuanya, kita nggak gelisah, kita sudah pasrah ke Allah, kita yakin ke Allah. Karena kan Rasulullah itu bilang ya bahwa siapa orang yang mendawamkan istighfar ya, maka Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari semua kesulitan yang kita hadapin. Siapa orang yang beristighfar, maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Siapa orang yang beristighfar, mendawamkan istighfar, maka Allah akan menuntun hidupnya untuk meraih apa yang dia inginkan. Siapa orang yang mendawamkan istighfar, maka insya Allah Allah akan selesaikan semua persoalan yang dihadapi. Dan itu benar teman-teman semuanya. Dulu saya pernah lakuin itu, bahkan pernah itu saya lakuin ya, 1 minggu saya khusus ngamalin istighfar aja. Dari pagi itu sampai malam, selesai sholat saya istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian lagi kegiatan, lagi aktivitas, saya beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, minta ampun sama Allah. Masya Allah luar biasa teman-teman semuanya, perasaan itu tenang. Kemudian ada saja pertolongan Allah itu. Ya, eh, guru saya tuh sih nggak terlalu maksa sih orangnya ya, dan saya ikuti sampai saat ini, dan saya nggak mau terlalu memaksakan diri gitu. Yang penting saya tetap jalankan ikhtiar, kerja seperti biasa. Bagi teman-teman kalau yang dagang, yang jualan, sudah jalan, berdagang, jualan, tapi hati itu banyakin istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah teman-teman semuanya, ketika kita memang mendawamkan itu, semua ketakutan, semua kegelisahan itu akan hilang. Karena yang ada dalam hati dan pikiran kita itu hanya Allah. Kita benar-benar minta ampun kepada Allah. Makanya setiap akhir malam itu ya, di tahajud selesai sholat witir menunggu sholat subuh, saya itu nggak minta apa-apa. Saya itu minta ampun sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Bila perlu nih teman-teman semuanya, coba catat saya semua dosa-dosa yang pernah kita lakuin itu. Catat semuanya, sebanyak-banyaknya. Bahkan yang separah-parahnya dosa yang pernah kita lakuin tuh ya, kita pernah berjudi, mohon maafnya, pernah berzina, pernah selingkuh, pernah mencuri, pernah mengambil hak orang lain. Coba deh tulis, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar, tulis. Kemudian bawa catatan dosa itu ketika kita sholat malam, sholat tahajud, baca itu, kita minta ampun ke Allah. Ya Allah, hamba pernah begini, hamba pernah melakukan ini, pernah berbuat ini, ampuni ya Allah. Benar-benar ente istighfar. Insya Allah teman-teman semuanya itu nggak tahan, kita nangis itu kita. Dan benar-benar saat itu kita berniat ya, berniat dalam hati bahwa kita ingin benar-benar taubat, benar-benar kita tidak mau mengulangi perbuatan dosa itu lagi, benar-benar kita itu ingin dibimbing Allah. Insya Allah hidup kita itu berkah, hidup kita itu tenang, hidup kita itu nyaman. Kita merasakan bahwa Allah itu benar-benar menuntun kita, Allah itu benar-benar membimbing hidup kita. Itu teman-teman rahasianya. Maka konsep menurut saya ya, konsep duduk diam rezeki datang itu salah satu amalannya yaitu banyakin istighfar. Dan itu guru saya langsung yang ngajarkan, banyakin istighfar. Minta ampun sama Allah. Maka ketika kita sudah fokus minta ampun, ampunan saja yang kita minta sama Allah, semuanya itu akan kita dapatkan. Bahkan yang nggak kita inginkan, yang nggak kita cari itu akan datang
dengan cara-caranya Allah, termasuk utang. Kalau ente punya banyak utang dan sulit sekali untuk melunasinya, amalin istighfar. Selesai sholat 5 waktu itu ya, mulai dari subuh, zuhur sampai isya gitu, amalin istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, 100 kali, astagfirullah. Sebentar kok waktunya. Bahkan Nabi kita sendiri saja, beliau yang sudah dijamin masuk surga, itu beliau istighfar satu hari itu 70 kali. Bahkan di hadis lain tuh ada yang sampai 100 kali kan. Nabi loh yang sudah dijamin masuk surga. Nah bagaimana dengan kita? Kita ini banyak dosa ya. Nah salah satu penghambat rezeki kita, kemudian susahnya hidup kita itu disebabkan karena dosa. Maka semua itu bisa kita kita hilangkan dengan memperbanyakkan istighfar. Dan istighfar ini bisa membuka bisa membuka rezeki yang tertutup. Misalnya kita sulit kerja, udah berusaha sana sini cari kerja nggak dapat kerjaan, kemudian dagangan kita jualan kok nggak laku-laku, sepi pembelinya, bisa. Tapi dengan syarat amalin istighfar, istiqomah, lakuin itu. Secara pribadi saya sendiri mewajibkan diri saya tidak kurang tuh dalam satu hari itu mengamalin istighfar itu 1000 kali. Dan itu saya lakukan selesai maghrib sama selesai tahajud menjelang subuh. Itu saya minta ampun ke Allah. Astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diresapi benar-benar. Insya Allah teman-teman semuanya. Kalau itu yang kita lakukan, hidup kita berkah, hidup kita tenang. Walaupun masalah kita banyak, insya Allah hidup kita tenang. Dan biasanya ketika kita mengamalkan itu, Allah itu tidak langsung memberikan solusi. Misalnya kita punya hutang nih ya, butuh uang harus bayar. Dan Allah biasanya ketika kita mengamalkan istighfar tuh, Allah nggak langsung kasih kita uang gitu ya. Walaupun ada juga yang begitu ya. Tapi biasanya Allah itu langsung memberikan kita itu ketenangan dulu. Hati kita tenang, hati kita nggak was-was, hati kita sudah memasrahkan semuanya pada Allah. Itu dulu yang dikasih sama Allah, ketenangan. Karena ketika ketenangan sudah hadir pada diri kita, insya Allah nanti kita pola pikir kita itu jernih, kemudian pola pikir kita itu positive thinking, baik sangka pada Allah, hingga dengan pikiran kita yang jernih, kita tenang, Allah akan nunjukkan jalan. Tiba-tiba saja nanti terpikir yang secara nggak sadar, harus ke sana, atau tiba-tiba ada yang nelpon ke kita, ngasih kerjaan, atau ada teman yang baik membantu kita, banyak hal cara-cara Allah tuh. Maka coba deh, Rialdo istighfar dulu. 1 minggu gitu, 1 minggu dulu coba. Jangan dulu lama-lama ya. 1 minggu dulu coba sampai ente benar-benar nyaman. Nyaman gitu, hatinya enak, kemudian ente sudah nggak berat gitu ya. Kerjain habis sholat subuh 100 kali astagfirullah, astagfirullah. Habis zuhur 100 kali astagfirullah. Sampai isya 100 kali gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Nanti lagi kegiatan, lagi bekerja dalam hati, astagfirullah, astagfirullah. Terus lakukan itu. Insya Allah teman-teman semuanya, hati inti lembut, hati inti kuat, hati inti itu tenang, hati kita itu benar-benar, Masya Allah, benar-benar Allah itu menuntun kita, Allah itu, wah nggak bisa saya bilang teman-teman semuanya. Luar biasa lah. Karena asli, semua kesulitan hidup, ya kesulitan rezeki itu memang disebabkan karena dosa-dosa kita, bukan karena yang lainnya. Maka minta ampun sama Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Dekati Allah. Karena dia yang punya dunia ini, bukan kita. Kita nggak bisa maksa Allah. Kita nggak bisa ngatur Allah. Semuanya Allah yang atur, teman-teman semuanya. Maka dalam hal ini, kalau ingin dapat keajaiban ya, konsep duduk diam rezeki datang, menurut saya amalin istighfar. Pikiran kita perbaiki, positif thinking kita kepada Allah, tetap baik sangka kepadanya gitu kan. Karena semua perbuatan kita, kemudian tindakan kita itu berawal dari pikiran kita. Maka insya Allah kalau kita mendawamkan istighfar, itu pikiran kita akan tenang, pikiran kita itu akan positif, pikiran kita itu akan yakin, akan baik sangka kepada Allah, hati kita tenang, hati kita yakin, gak cemas, gak takut, karena kita meyakini ada Allah yang melindungi kita, ada Allah yang membimbing kita, ada Allah yang akan menolong hidup kita. Maka coba deh teman-teman semuanya, insya Allah hidup kita mulia, hidup kita berkah, hidup kita itu penuh dengan kebahagiaan lahir dan batin. Insya Allah teman-teman semuanya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi teman-teman saat ini yang sudah mendawamkan istighfar, istiqomahkan, rutinkan. Sudah, jangan pikirkan hasilnya. Jangan pikirkan hasilnya, jangan pikirkan kapan doa terkabul. Biarkan saja Allah yang bekerja. Karena itu bukan wilayah kita. Wilayah kita itu mengikuti perintah Allah.
Allah menyuruh kita ibadah, kita kerjakan. Allah melarang kita untuk berbuat maksiat, sudah tinggalkan perbuatan maksiat itu. Yang penting kita fokus minta ampun, perbaiki ibadah, perbaiki diri, perbaiki pikiran, sudah. Semua masalah apapun itu nanti insya Allah Allah yang akan bereskan. Baik, itu saja teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.